Kerusuhan di ajang Pekan Olahraga Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Barat ini viral di media sosial. Dalam unggahan akun Andreli_48, dua kubu pendukung tim sepak bola yang tengah berlaga menyerbu ke tengah lapangan dan terlibat baku hantam. Tidak jelas pemicu kericuan ini, namun disebutkan setelah 10 menit kericuan dapat diredam petugas keamanan setempat. Kejadian ini pun menuai kecaman netizen. Puluhan remaja mengendarai motor berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Dari unggahan akun Instagram Lensa Berita Jakarta, konvoi remaja ini terjadi di kawasan Cilengsi, Bogor. Tidak jelas tujuan remaja ini berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Ironisnya tidak ada petugas yang berusaha mengamankan mereka yang jelas-jelas membahayakan pengguna jalan dan melanggar aturan lalu lintas. Kapal kargo Aneka Maju yang mengangkat sembako antar pulau tenggelam di Selat Malaka, perairan Riau saat berlayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Kepulauan Riau. Detik-detik karamnya kapal kargo ini direkam oleh salah seorang kru kapal. Seluruh kru kapal panik dan menggunakan jaket pelampung sebelum kapal tenggelam. Beruntung seluruh kru kapal selamat setelah berhasil dievakuasi dan diselamatkan kapal lain yang melintas. Dua warga ditemukan tewas setelah membersihkan sebuah sumur di Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya tewas diduga menghirup gas beracun di dalam sumur. Warga dan tim SAR bergotong royong mengevakuasi korban, namun kandungan gas di dalam sumur sedalam 12 meter ini menyulitkan proses evakuasi. Musibah terjadi saat salah seorang pekerja ingin mengambil peralatan yang tertinggal setelah membersihkan sumur, namun ia berteriak minta tolong lalu pingsan. Rekannya yang berusaha menolong pun mengalami hal serupa sehingga keduanya meninggal di dalam sumur. Informasi tadi menjadi berita pilihan hari ini di News Prime. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 9 partai politik calon peserta pemilu hari ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022 mendatang. Komisi Pemilihan Umum memulai tahap pendaftaran calon peserta pemilu 2024 pada hari ini 1 Agustus 2022. PDIP datang ke kantor KPU dengan long march sebagai bentuk semangat nasionalisme dan bela negara. Tak hanya PDIP, Partai Keadilan dan Persatuan serta Partai Reformasi juga datang di pagi hari untuk mendaftar. Setengah jam kemudian, Partai Keadilan Sejahtera juga mendaftar ke KPU. Dilanjutkan dengan Partai Nasdem, Partai Prima, PBB, dan Perindo. Berikut 9 partai politik yang mendaftar di hari pertama pendaftaran partai politik peserta pemilu. PD Perjuangan, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Reformasi, Partai Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Pandai. Selanjutnya penyerahan Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dibuka selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2022 malam. hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, hari pertama kegiatan pendaftaran partai politik dari yang sudah dijadwalkan tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 ini. Dalam tahap pendaftaran, KPU membentuk 8 tim yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi administrasi. Setiap tim nanti akan bertugas melakukan verifikasi administrasi berdasarkan 3 kategorisasi parpol. Sementara itu, Partai Perindo menjadi salah satu partai yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 hari ini. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, optimis partainya mampu meraih 60 kursi DPR RI pada pemilu mendatang. Dipimpin oleh Ketua Umum Haritanu Sudibyo, Partai Perindo resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Partai Perindo tiba di kantor KPU RI Jakarta Pusat pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Usai mendaftar, HT menyatakan partainya optimis mampu meraih 60 kursi DPR. Meski demikian, Partai Perindo masih enggan berbicara soal koalisi untuk Pilpres 2024. Jadi kami diterima oleh para pimpinan KPU
dan juga disaksikan oleh pimpinan Bawaslu. Jadi cepat sekali, tidak bertele-tele. Karena dulu kan beda, pakai fisik ya, datanya, dokumennya. Kalau ini kan sudah tidak seperti itu lagi. Jadi target Partai Perindo tahun 2024 memperoleh kursi DPR RI minimal 60 kursi. Jadi sudah double digit ya, jadi bukan single digit, di atas 10%. Untuk koalisi sendiri Pak, Perindo ini mau kemana nih arahnya Pak? Kalau koalisi terlalu pagi bicara sekarang, ya kita lewat ini dulu dah. Partai Perindo menjadi salah satu partai yang mendaftar ke KPU di hari pertama. KPU akan segera memeriksa dokumen administrasi maupun faktual milik Partai Perindo. Dan langsung saja kita diskusikan isu ini bersama dengan Komisioner KPU Idam Holik dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abraham. Iya, saya ke Mas Idam terlebih dahulu ya, sebelum ke Mas Rafiq. Sudah jelas ya suara saya Mas Rafiq ya? Masih kurang jelas, sama seperti Bang Rafiq. Kecil suaranya. Oke, saya coba agak kencangin sedikit ya pertanyaannya. Saya ke Mas Idam. Mas Idam, ada 9 partai yang resmi mendaftar hari ini. Kami dengar ada 3 yang bermasalah berkasnya, belum lengkap. Begitu ya? Ada 6 yang kami nyatakan telah lengkap dan selebihnya sedang dalam proses. Oke, 3 yang dimaksud kami dengar ada Partai Reformasi, kemudian juga ada Partai Daulat Indonesia, kemudian juga Partai Rakyat Adil Makmur. Apa masalahnya? Masa pendaftaran itu direntang tanggal 1 sampai dengan tanggal 14, jadi masih banyak waktu untuk melengkapi seluruh berkas, dan saat ini memang sedang kami proses. Dan tadi ada 6 partai yang sudah kami sampaikan kepada publik yang secara lengkap ya. Iya, itu yang menarik juga karena tak kurang dari 24 jam kemudian ada 6 partai yang dikatakan lengkap berkasnya. Apakah ini artinya karena memang sudah masuk dalam sistem informasi partai politik, artinya sudah sistemik semuanya? Ya, karena memang pada saat kami lakukan sosialisasi, regulasi, dan pada saat kami rapat koordinasi dengan pimpinan partai ataupun narahubung dari partai politik, kami tegaskan bahwa KPU akan memproses pendaftaran yang akan kita lihat kelengkapan dokumen di dalam aplikasi SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Karena memang amanah dari undang-undang maupun PKPU bahwa penerimaan dokumen adalah dokumen yang lengkap. Iya, saya bergeser ke Mas Rafiq. Mas Rafiq, nampaknya tidak ada kejutan ya bagi Perindo sendiri yang berkasnya dinyatakan lengkap. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Haritanu selaku Ketua Umum Partai Perindo target 60%. Ini target yang nggak main-main. Mas Rafiq, pesan apa yang disampaikan di balik ini semua? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Partai Perindo telah dinyatakan lengkap oleh KPU, dan memang sejak awal kita telah mempersiapkan diri dalam proses pendaftaran ini. Kita juga mengapresiasi KPU yang telah mengatur alur pendaftaran yang begitu baik, begitu rapi, yang dimana Ketua Umum dalam pendaftaran tadi juga sudah menyampaikan bahwa ini sistem pendaftarannya tidak bertele-tele. Iya. Dan Ketua Umum juga mengapresiasi KPU ada proses digitalisasi di dalam proses pendaftaran ini. Jadi ini kita sungguh sangat mendukung dan kita berterima kasih atas sistem itu. Oke. Terkait dengan target Ketua Umum yang menyampaikan 60 kursi pada pemilu 2024, sesungguhnya itu adalah target pemenangan, dan kita memang dari awal bertekad bahwa partai ini tidak hanya sekedar ingin lolos sebagai peserta pemilu, tetapi 2024 harus double digit di dalam proses perayaan suara dan dalam pendapatan kursi 60 yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum. Tentu kami akan bekerja secara maksimal dalam proses pencapaian itu, dan kami telah mengupayakan itu untuk melakukan
sebuah proses konsolidasi politik, konsolidasi organisasi agar apa yang menjadi target itu dapat tercapai. Artinya secara administratif sudah lengkap. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Haritanu tadi mengatakan 60 kursi di DPR itu menjadi target. Bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa target tersebut tidak dipandang suatu yang muluk-muluk begitu? Iya, saya kira kita Partai Perindo sudah punya pengalaman 5 tahun yang lalu. Bagaimana menguatkan dalam konteks konsolidasi politik, kita hari ini telah menganggap bahwa seluruh proses tahapan verifikasi ini dapat dilalui karena kami punya keyakinan bahwa apa yang kami setorkan ke KPU, data melalui sipol itu kami bentuk dengan cara yang sebenar-benarnya. Tidak ada aspek manipulatif. Untuk itu kami pede bahwa proses verifikasi faktual kami bisa lalui. Tetapi satu hal yang pasti bahwa konsentrasi Partai Perindo ke depan, mulai dari pendaftaran tadi, kami telah berorientasi pada pemenangan. Maka tentu desk politik yang terkait langsung dengan pemenangan itu telah bekerja pada saat ini juga. Dalam konteks ini kami juga telah melakukan sebuah rekrutmen caleg yang optimal dari mulai kabupaten, provinsi maupun pusat. Kami juga telah membentuk Bapilu di semua tingkatan dan ini kami konsolidasikan sehingga program pemenangan itu mengarah kepada pencapaian kursi yang menjadi target ketua umum yang disebutkan tadi siang. Oke, saya kembali ke Mas Idam. Mas Idam, ada 2 proses verifikasi yang harus dilewati. Verifikasi administratif, kemudian juga verifikasi faktual bagi beberapa partai yang belum duduk di Senayan. Bagaimana Anda menjelaskan proses ini semua bisa dilalui oleh partai yang ingin ikut dalam kontestasi pemilu 2024? Baik, bagi partai politik non-parlemen atau partai politik yang pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dan tidak melampaui angka parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara nasional, maka kami akan proses untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi kami akan mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2022 yang kemudian pada tanggal 14 September kami akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi tersebut. Apabila dari hasil verifikasi administrasi ada perbaikan, maka selanjutnya kami persilahkan dan berikan kesempatan kepada pimpinan partai politik untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan atas kekurangan tersebut. Yang selanjutnya mulai tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember kami akan melakukan verifikasi faktual. Itu tentunya dengan syarat partai politik harus melampaui verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Verifikasi faktual ini hanya kami peruntukkan untuk 2 jenis partai politik, partai politik non parlemen dan partai politik yang belum pernah menjadi peserta pada pemilu sebelumnya. Verifikasi faktual kami akan langsungkan selama 20 hari, yang selanjutnya nanti kami akan periksa, akan kami faktualkan dan apabila masih terdapat kekurangan masih kami berikan kesempatan untuk memperbaiki, yang kemudian baru pada tanggal 14 Desember 2022 kami akan tetapkan kepesertaan partai politik jika memenuhi syarat, dan kami juga akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pengundian nomor urut dan kami akan tetapkan nomor urutnya. Yang selanjutnya tahap terakhir adalah pengumuman partai politik peserta pemilu. Oke. Saya kembali ke Mas Rafiq. Mas Rafiq sudah disinggung tadi soal verifikasi faktual, apa yang dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik sebelum pada akhirnya melakukan tugas-tugas kerja mesin partai untuk mencapai cita-cita yang disampaikan oleh Pak Haritanu selaku Ketua Umum tadi. Ya, pertama kami punya keyakinan bahwa proses dokumentasi yang telah dilakukan oleh Perindo sejak pembentukan sampai masuk ke sipol ini, kami meyakini bahwa itu data yang tersajikan dengan baik dan benar. Semua proses kami ikuti dengan maksimal
kami periksa satu persatu dan kami berdialog langsung dengan seluruh pengurus yang ada di Indonesia. Yang kedua, setelah proses verifikasi administrasi, kami juga melakukan verifikasi faktual versi internal. Jadi sebelum KPU melakukan verifikasi faktual, kami juga melakukan konsolidasi ke akar rumput. Kami cek satu persatu, kami pastikan dari sisi keanggotaan, dari sisi struktur, dari sisi kelengkapan administrasi, apakah sesuai dengan data yang ada di Sipol atau tidak. Nah tentu dari semua proses ini akan kami lalui sehingga pada saat KPU melakukan verifikasi faktual, kami dengan sangat pede bahwa kami tidak akan mempunyai kendala sedikit pun. Dan yang kedua, kami nyatakan bahwa data yang kita berikan itu melampaui undang-undang. Artinya kami sudah sangat maksimal. Ketika akan ada kendala 1-2 tentu tidak akan mengganggu seluruh proses yang ada di dalam verifikasi faktual itu. Jadi kami sangat yakin itu dapat kami lalui dengan mudah sehingga kami bisa menatap 2024 dengan kemenangan. Dalam konteks ini akan berupaya keras untuk memenuhi apa yang menjadi target Ketua Umum, sebagaimana apa yang menjadi kebijakan atau menjadi target Partai Perindo di 2024. Terima kasih Mas Ahmad Rafiq, Sekjen Partai Perindo, dan terima kasih juga Mas Idam-Holik, Komisioner KPU, sudah hadir bersama kami dan berdiskusi. Terima kasih Bapak. Kita ke informasi lainnya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Bupati Mamuju berlangsung ricuh. Mereka menuntut transparansi data penerima bantuan korban gempa. Unjuk rasa puluhan mahasiswa HMI cabang Manakara yang awalnya tertib berujung ricuh. Mereka saling dorong dengan petugas Satpol PP saat hendak memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Mamuju. Mereka menuntut transparansi data penerima bantuan korban gempa. Selain itu, mereka juga meminta penutupan tempat hiburan malam dan penjualan beras ilegal, serta mempersoalkan mutasi sejumlah ASN. Ya, persoalan dana bantuan gempa ini kami masih tetap melakukan investigasi karena kami sangat yakin bahwa ada dugaan kuat terjadi pelanggaran di dalamnya. Tadi nanti setelah kita minta datanya, tadi baru mengatakan bahwa kita ditimpung ke sana kemari. Kericuan meredah setelah para mahasiswa diizinkan masuk dan bertemu dengan Bupati Mamuju. Usai menyampaikan tuntutannya secara langsung, para mahasiswa pun bubar dengan tertib. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa penutupan Padepokan Pengobatan Supranatural di Blitar, Jawa Timur. Namun Gus Samsudin menolak penutupan Padepokan miliknya dan bersikeras telah mengantongi izin praktek. Unjuk rasa puluhan warga menuntut Padepokan Nurzat Sejati di Desa Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur ditutup berujung ricuh. Kericuan diduga adanya provokasi dari pengikut Samsudin dari dalam Padepokan. Tak terima, massa pun memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan polisi. Massa menuduh Padepokan telah melakukan penipuan bermodus pengobatan. Namun pemilik Padepokan Gus Samsudin menolak Padepokannya ditutup. Penolakan disampaikan setelah mediasi dengan perwakilan warga hingga kepala desa di Polsek Lodoyo Barat. Gus Samsudin bersikeras tidak melanggar hukum dan telah mengantongi izin praktek. Iya, memang untuk Padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti saksiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana tuan? Harapannya ditutup selamanya. Saya mendirikan Padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Hasil kesepakatan bersama, Padepokan milik Samsudin ditutup sementara hingga situasi kondusif. Padepokan Gus Samsudin menjadi viral setelah dikunjungi seorang YouTuber Marcel Radival alias pesulap merah yang membongkar trik pengobatan Gus Samsudin. Usai trik Gus Samsudin dibongkar, perseteruan pesulap merah dan Gus Samsudin makin sengit dan saling menantang kesaktian. Tetaplah di iNews Prime, kami akan kembali usai jeda untuk Anda sesaat lagi.